Halo semuanya, salam sepak bola. Bertemu lagi dengan saya Steve Immanuel Harnadi. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan penelitian saya terkait smart football untuk bagian dasar teori part 2. Bagi yang belum nonton dasar teori part 1, silakan tonton dulu video saya di part sebelumnya ya. Pada video part 2 ini, saya akan membahas penelitian state of the art berkaitan dengan pembentukan formasi tim sepak bola. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita cek ke slide berikutnya. Penelitian terkait tim formasi yang hendak saya paparkan kali ini menekankan pada salah satu algoritma yang cara kerjanya masih bersifat NP-hard, yaitu genetic algorithm. Untuk penyusunan pemain pada tim sepak bola, Zhao dan kawan-kawan pada tahun 2021 mencoba menerapkan genetic algorithm untuk menyusun komposisi tim optimal dalam sepak bola. Cara kerja algoritma ini cukup rumit, karena melibatkan banyak iterasi eksekusi algoritma untuk mencapai kondisi global optimum. Karena itulah, pada penelitian ini saya hanya akan menggunakan genetic algorithm sebagai pembanding untuk solusi yang saya ajukan. Penelitian berikutnya terkait tim formasi diterapkan juga pada algoritma lain yang serupa dengan genetic algorithm, yaitu League Championship algorithm. Jangan salah sangka, algoritma ini bukan hanya diperuntukkan pada permasalahan formasi tim saja, namun secara umum juga diterapkan pada permasalahan optimisasi dengan pendekatan yang dianalogikan mirip kompetisi pertandingan sepak bola. Seperti halnya genetic algorithm, League Championship algorithm bersifat NP-hard, sehingga saya akan menggunakannya juga hanya sebagai pembanding dari solusi yang saya ajukan. Penelitian lainnya terkait tim formasi juga berkaitan dengan suatu algoritma untuk tim assignment problem, yang pada kasus ini disebut sebagai Hungary algorithm. Cara kerja algoritma ini secara sederhana mengandalkan bobot antar posisi per pemain untuk dicari kemungkinan optimal pemain-pemain yang mengisi posisi tertentu. Pada kasus ini, algoritma ini tidak mengandung unsur constraint, seperti halnya genetic algorithm atau League Championship algorithm, sehingga terkesan kurang realistis di dunia nyata. Di samping itu, angka bobotnya terpercaya dan reliable untuk setiap pemain per posisi juga tidak mudah didapatkan. Penelitian berikutnya yang akan saya bahas adalah usulan algoritma untuk mensimulasikan ranking pemain per posisi pada satu formasi 4-3-3 yang diusulkan oleh Fias dan kawan-kawan pada 2023. Algoritma ini berupaya untuk membentuk dream team dari suatu tim sepak bola berdasarkan ranking pemain tertinggi pada setiap posisi. Namun, algoritma perankingan yang diusulkan ini juga tidak melibatkan unsur constraint seperti halnya Hungary algorithm. Meskipun demikian, algoritma perankingan pada penelitian ini akan saya adopsi untuk melihat skor kekuatan tim secara keseluruhan yang akan dipaparkan pada bagian akhir video ini. Penelitian terakhir yang akan saya jelaskan berkaitan dengan penggunaan teori graf untuk membentuk tim sepak bola yang solid dengan melihat tingkat kemiripan skill antar pemain, yang diusulkan oleh Yu dan kawan-kawan pada 2022. Pendekatan teori graf ini secara intuitif masih dapat dimengerti. Jadi jangan terpengaruh dengan notasi rumus rumit yang saya tunjukkan di slide-slide ini ya. Pada intinya, pendekatan teori graf untuk membentuk formasi tim optimal di sepak bola sangat mungkin dilakukan. Dan pada penelitian ini, saya mengadopsinya untuk kemungkinan formasi lain selain 4-3-3. Baik, kita sudah sampai di bagian akhir video dari pembahasan dasar teori. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit gambaran untuk kontribusi penelitian yang saya ajukan berkenaan dengan penelitian tadi. Pada dasarnya, dengan menggunakan susunan akhir pemain pada kontribusi penelitian bagian 1 sebelumnya, kita tinggal menghitung skor perankingan tim sendiri jika dibandingkan dengan skor lawan, dengan algoritma perankingan yang sudah dimodifikasi tadi. Sebagai pembanding, performa algoritma yang saya ajukan, saya akan memakai genetic algorithm atau League Championship algorithm sebagai pembanding. Sekian video dari saya, tetap nantikan update video-video saya pada part berikutnya. Terima kasih dan salam olahraga.